Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah di hari ini pertemuan ke-81 kitab Syarah Ibnu Aqil Al-Alfiyati Ibnu Malik. Di hari ini kita masuk pembahasan nikmah dan bi'sah, yaitu melanjutkan bait 485. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala, nikmah wa bi'sa wa majaro majrohuma. Nikmah dan bi'sa dan apa yang sejalan dengan jalan keduanya. Seperti nanti akan disebutkan habada dan yang semisalnya. Kata beliau rahimahullahu taala di bait 485. Fi'lani ghairu mutasarrifaini ni'ma wa bi'sa rafi'aini ismaini. Muqarinai al au mudafaini lima qaranaha ka ni'ma uqbal kurama. Wa yarfa'ani mutmaron yufassiru mumayyizun ka ni'ma qauman ma'syaru. Ini 3 bait untuk hukum dasar nikmah dan bi'sah. Kata beliau fi'lan, 2 fi'il. Ghair mutasarrifain, tidak bertasrif. Artinya jamid. Nikmah dan bi'sah. Rafi'ani ismain. Keduanya merupakan isim. Keduanya merupakan isim. Muqarinai al, kedua isim yang dirofa itu oleh nikmah dan bi'sa bergandengan dengan al. Au mudhafaini lima korona, atau diidofakan terhadap apa yang bergandengan dengan al. Kanikma uqbal kuroma. Uqbah tidak beral, tapi dia bergandengan dengan apa? Yang beral. Wa yarfa'ani mudmara, dan dia juga bisa merupa domir. Yufassiruhu mumayyizun, yang ditafsir oleh tamyiz setelahnya. Yaitu domir apa yang disembunyikan? Lihat tamyiz setelahnya. Seperti ni'ma qauman ma'syaruhum. Seperti kata ini, ni'ma qauman ma'syaruhum. Qauman tamyiz, ma'syaruhu mubtada muakhar. Ni'ma menasab merupa domir. Apa domirnya? Itu ditafsirkan oleh qauman, tamyiznya. Paham kan? Jadi yang disembunyikan itu tergantung apa? Dari tamyiz. Dari tamyiz. Iya. Nah, ini sama dengan pembahasan rubah. Kan rubah itu kan bisa menjadi domir. Rubahu. Hunya ini apa? Tergantung tamyiz setelahnya. Rubahu rajul. Sama juga dengan ini. Nikmah dan bi'sah. Kata beliau madhhabu jumhuri nahwiyin. Madhhab mayoritas ahli nahwu. Ana nikmah wa bi'sah. Bahasanya nikmah dan bi'sah fi'lan. Keduanya fi'il. Karena memang diperselisihkan itu nikmah dan bi'sah. Apakah fi'il atau isim, atau bahkan ada yang menyatakan huruf. Pendapat jumhur dia adalah fi'il. Apa dalilnya? Bidalili dukhulu ta'i tanis as-sakinah alaihima. Dengan dalil masuknya ta' tanis atas keduanya. Nah ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu da'dun. Wa dhahaba jama'atu minal kufiyin wa minhumul farra. Sekelompok dari orang Kufah, di antara mereka adalah al-farra, ila annahu masman. Bahwasanya keduanya adalah isim. Wastadallu bidukuli hadfil jari alaihim. Dengan dalil masuknya huruf jar atas keduanya. Fi qauli ba'dihim, dalam ucapan sebagian mereka, ni'mas sairu ala bi'sal airu. Ala bi'sa. Kemasukan apa? Ala. Iya.
Dimasukkan ala pada bi'sa. Wa qaulul akhar, perkataan yang lain, wallahi ma hiya bini'mal waladi. Dibilang bini'mal waladu. Nasruha bukaun wa birruha sariqatu. Iya. Lihat, hiya bini'ma. Masuk padanya apa? Bi. Tapi sudah dijawab di kotur nada ini sebenarnya dulu. Ini dihilangkan apa? Sifat dan dihilangkan sifat mausufnya. Kemudian sifatnya menduduki kedudukan apa? Mausuf. Sebenarnya tidak masuk di situ. Tapi kalau bilang wa khurrija dan ditakrid, dikasih jalan keluar ini syair ala ja'al ni'ma wa bi'sa maf'ulain li fi'lin mahdhuf. Atas dijadikan ni'ma dan bi'sa itu dua maf'ul untuk ya qaulin mahdhuf. Dua maf'ul untuk qaul yang mahdhuf, yaitu maqul qaulan. Tahu kan? Maqul qaulan. Mahkiyatun bil qaul. Yang dihilangkan waqi'in sifatan li mausuf mahdhuf. Yang terletak sebagai sifat untuk yang disifat yang dihilangkan. Jadi pada dasarnya itu huruf jarnya itu masuk pada apa? Mausuf. Iya. Wa huwal majrur bil harf. Yang mana mausuf itulah sebenarnya yang dijar dengan huruf jar. La ni'ma wa bi'sa. Bukan ni'ma dan bi'sa. Sekarang tinggal kita lihat takdirnya gimana maksudnya. Wa takdir ni'mas sayru ala airin. Lihat. Makulin fihi bi'sal air. Jadi dihilangkan itu makul. Paham kan? Sama apa? Air. Pertama dihilangkan air. Mausuf. Kemudian makul. Naatnya. Bisa. Itu sebagai apa? Itu kan juga sifat. Kan jumlah setelah nakiro. Hukumnya apa? Naat kan. Bisa juga untuk mi'rab. Maf'ulun bi dari makul. Antum paham i'rab yang sekarang? Kan ada kata pertama airin. Huruf jar masuk di situ. Itu mausuf. Paham kan? Itu kan disifati. Makulin sifat. Dipahami ini? Sifat. Terus bisal air. Kalau antum i'rab dia sebagai jumlah fi'liyah, bisa antum katakan dia siapa? Naat untuk makul, bisa juga air. Kan sebenarnya nakiro. Paham? Yang kedua, bisa antum i'rab dia sebagai apa? Maf'ulun bihi apa? Makul. Jelas? Makul bisa dihilangkan ini air sama makulnya. Akhirnya kan tidak bisa masuk pada fi. Tidak mungkin antum bilang ala fi. Pasti masuk di mana? Di mana? Bisa, ala bisa. Jadi tidak masuk pada dia. Takdir yang kedua, wa ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Sama juga dengan itu. Jadi bi itu masuk pada siapa? Walad, mausufnya. Kemudian dihilangkan, akhirnya masuk kepada nikmah. Mudah sekali. Fahudifal mausuf was sifah. Langsung. Dihilangkan mausuf dan sifatnya. Yaitu sayid, air dan makul. Iya. Dihilangkan mausuf dan sifat. Wa uqimal maf'ul maqamahuma ma'abaqqa ini imam wa bisa. Dan ma'mul wa uqimal ma'mul dan ma'mul yang diamili menduduki kedudukan keduanya bersama tetapnya bakok nikmat dan bisa ala fi'iliyatihima. Tetap di atas apa? Kefi'iliannya. Karena sebenarnya tidak masuk langsung kepada dia. Ini takdir. Ini bantahan. Berarti jalan keluarnya ini. Dengan ini berarti pendapatnya orang Kufa tidak sahih. Karena ada takdirnya. Wahadanil fi'lani la yatasarrafan. Dua fi'il ini tidak bertasrif. Fala yusta'malu minhuma ghairul madhi. Maka tidak pernah digunakan dari keduanya selain fi'il madhi.
Wala budda lahuma min marfu wal fa'il. Dia harus punya marfu yaitu fa'il. Wa ala thalathati aqsam. Itu dia terbagi 3 bentuknya. Al-awwal ayakuna muhallan bil alif wal lam. Yang pertama dia dihiasi oleh alif dan lam. Nah, ni'mar rajulu Zaidun. Ni'ma fi'il. Ya. Ar-rajulu fa'il. Zaidun mubtada muakhar. Maksudnya Zaidun ni'mar rajul. Dipahami kan? Iya. Wa minhu qauluhu ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasiru. Fa'ilnya beral. Waktu lipa bihadil lam, dan diperselisihkan lam yang masuk di situ. Lam apa? Yaitu yang masuk pada fa'ilnya. Faqala qaumun hiya lil jins haqiqatan. Dia bermakna jins secara hakikat. Itu jinsil hakikat. Itu hakikat ini lebih bagus. Ya. Famudihat al-jins. Ya. Kulluha min ajli Zaid. Maka dipuji jenisnya itu seluruhnya. Yaitu rajul. Karena Zaid. Karena Zaid mulia, semuanya dipuji. Paham kan? Semua dipuji. Karena adanya yang mulia. Tsumma khussisat Zaid bidzikir. Kemudian dikhususkanlah Zaid dengan penyebutan setelahnya. Fatakunu qad madahtahu marratan. Maka antum telah memujinya 2 kali. Paham ini kan? Karena sebenarnya kalau antum bilang ni'mar rajul, Zaid sudah masuk. Setelah itu antum sebut lagi siapa? Zaid. Ni'mar rajul Zaid. Berarti antum memujinya berapa kali? 2. 1 masuk di umum karena lamnya alif lamnya lil jins. Masuk semuanya. Termasuk siapa? Zaid. Setelah itu Zaid disebutkan lagi. Paham kan? Itu telah dipuji 2 kali. Wakila hiya lil jins majazan. Ada mengatakan dia lil jins tapi secara majaz, bukan secara apa? Hakikatan. Iya, tapi secara majaz itu digunakan pada selain tempatnya. Ya, ka'annaka qad ja'alta Zaidan al-jinsa kullaha mubalaghatan. Seakan-akan kamu telah menjadikan Zaid itu sebagai jenis seluruhnya karena takbir mubalaghah. Berlebihan dalam mengucapkannya. Wakilah lil ahdi. Tapi ada juga mengatakan alnya di situ al-ahdiyah. Atau al-ahdiyah. Maksudnya ar-rajul di situ adalah siapa? Zaid. Karena Zaid kan sebelahnya mubtada. Yang sebelumnya, misalnya Zaidun ni'mar rajul. Al apa di situ? Hadiah tikri yang disebutkan sebelumnya. Anda paham kan? Sama kalau contoh hadiah sebelumnya misalnya antum bilang istro itu kolaman, summa bi itu al kolama. Kolam yang di situ apa? Yang kolaman tadi. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kalau dijadikan hadiah lebih mudah, lebih bagus. Paham kan? Lebih bagus. Tapi bisa saja yang pertama lil jins untuk lebih memujinya. Atani penggunaan kedua ayakuna mudhafan ila ma fihi al. Bentuknya dia datang itu fa'ilnya. Dia didopakan kepada apa yang beral. Contoh kaqaulihi ni'ma uqbal kuruma. Uqba fa'il. Tidak beral tapi didopakan kepada kata yang beral. Wa minhu qauluhu di antaranya adalah firman Allah taala wala ni'ma darul muttaqina. Wala ni'ma darul muttaqina. Nah, daru sebagai fa'ilnya ni'ma. Dia tidak beral tapi didopakan kepada apa? Al. Asalit bentuk ketiga penggunaan fa'ilnya. Fa'ilnya ayakuna mudmaron mufassaron binakiratin ba'dahu mansubatin ala tamizi. Dia ya binakiratin ba'dahu mansubatan. Kalau saya mansubatin. Mansubatan. Kalau antum apa? Cetakan lain. Mansubatin. Sebagai apa berarti? Nah dari nakiro. Kalau mansubatan sebagai hal. Sebagai hal. Dia boleh berupa dhamir yang ditafsirkan oleh nakiro setelahnya. Ditafsirkan oleh nakiro setelahnya. Yang nakiro setelahnya itu datang dalam keadaan apa? Mansub.
ala tamyiz. Paham kan? Kalau antum i'rab sebagai na'at berarti binakiratin mansubatin dengan nakiro yang mansub. Dengan nakiro yang mansub setelahnya. Dipahami kan? Yang mansub setelahnya. Kalau antum bertanya kenapa bisa jadi hal? Mana sahibul halnya? Paham kan? Nakiro. Paham kan? Tapi nakiro kan nakiro. Ya kan? Akan dia disifati oleh ba'dahu. Disifati oleh apa? Ba'dahu. Anda paham kan? Kan ba'dahu itu ada sesuatu yang dihilangkan kan? Binakirotin mustakirotin ba'dahu. Berarti dia disifati. Maka boleh datang hal setelahnya. Boleh datang hal setelahnya. Jadi dia bisa berupa dhamir yang ditafsirkan oleh nakiro setelahnya yang mansub ala tamyiz. Sebagai apa? Tamyiz. Nah ni'ma qauman ma'syaruhu. Tapi ni'ma dhamir mustatir. Yufassiruhu qauman wa ma'syaruhu mubtada. Maksudnya mubtada muakhar. Asalnya itu ma'syaruhu ni'ma qauman. Iya. Wa za'ama ma'duhum anna ma'syaru marfu' bi ni'ma. Huwal fa'il. Sebagian mereka menyangka bahwasanya ma'syaruhu marfu' dengan ni'mah. Dan dia adalah fa'ilnya. Wala dhamiru fiha. Ya, kalau ma'syaruhu fa'il berarti tidak ada dhamir padanya. Wa qala ba'du haula, berkata sebagian mereka, inna qauman hal. Dia jadikan kaum sebagai apa? Hal. Cuma masalahnya dia jamid. Ya kan? Namanya hal harus apa? Mustaq. Dan kalau memang mustaq datang jamid, harus bisa ditakwil ke mustaq. Itu masalahnya. Kaum apa tafsir? Takwil. Iya. Wa ba'duhum innahu tamyiz. Sebagian mereka mengatakan adalah tamyiz. Ya. Wa mithlu ni'ma qauman ma'syaru qauluhu ta'ala bi'sa lidh-dhalimina badala. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Badala i'rabnya adalah tamyiz. Adalah tamyiz. Wa qaulu syair demikian pula sama dengannya perkataan penyair ni'mamu ilanil maula idza hudirat ba'sa'u dil bagi wastila'u dil ilhan. Bil ihan. Mana dia? Yang mana dia? La ni'ma mu'ilan. Dibela mu'ilan sebagai tamyiz. Pada ni'ma ada dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Adapun al-maula mubtada mu'akkad. Ada mubtada mu'akkad. Wa qala al-akhar berkata yang lain taqulu irsi wa hiya li fi aw marah bi'samro'an wa innani bi'sal marah. Bi'samro'an. Imro'an irobnya apa? Tamyiz. Pada bi'sa ada dhamir mustatir. Dipahamkan? Kemudian belum katakan setelahnya. Ya. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin dhahar fihi khilafun anhum qad ishtahar. Iya. Adanya tamyiz dan fa'il dhahir padanya ada khilaf dari mereka masyhur. Kan tadi kan kalau ada tamyiz berarti fa'ilnya berupa apa? Dhamir mustatir kan begitu. Sekarang ada tamyiz. Kemudian ada juga apa? Fa'il dhahir. Masyhur terkenal ada khilaf dari mereka. Ai ikhtalafa an-nahwiyun fi jawazil jam' baina tamyiz wal fa'il ad-dhahir. Ini Pak Akwatnya. Berselisih ahli nahwu akan bolehnya mengumpulkan antara tamyiz dan fa'il dhahir pada ni'mah dan saudari-saudarinya. Qal, dia katakan faqala qaumun, berkata sekelompok orang, la yajuzu dzalik, hal itu tidak boleh. Wa hal manqul an Sibawai, ini yang dinukil dari Sibawai. Berarti kalau pendapat ini mewajibkan ada dhamir mustatir pada ni'mah. Karena tidak boleh berupa fa'ilnya dhahir. Ya, fala taqul ni'mar rajulu rajulan Zaid, tidak boleh. Dalam artian ar-rajulu fa'ilnya ni'mah. Kemudian rajulan sebagai apa? Tamyiz. Madhhab qaum ila jawaz. Sebagian mereka lagi berpendapat boleh. Wastadallu biqaulihi, mereka berdalil dengan ucapannya wattaqlabiyuna bi'sal fahlu fahluhum fahlan wa ummuhum zalla'u min tiku. Lihat. Bi'sal fahlu fahluhum fahla. Fahla tamyiz. Kemudian adalah fahlu fa'il dhahir.
dalam syair ini. Wa qauluhu, dan juga perkataannya penyair, tazawwad mitla zadi abika fina fa ni'maz zadu abika zada. Lihat. Zada. Paham kan? Kalau zadu yang pertama fa'il, zadu yang kedua mubtada muakhar, zada yang terakhir itu bada. Jadi tamyiz. Datang tamyiz, kemudian ada fa'il dohir. Paham kan? Ini dalil yang mengatakan boleh. Dan ini hujjah bagi Sibawai. Hujjah atas Sibawai mengatakan tidak boleh. Ada di sini. Nah, wa fastola ba'duhum. Tapi sebagian mereka merinci. Faqal, dia berkata, in afada tamyiz fa'idatan zaidatan alal fa'il jazal jama' bainahum. Jika tamyiz memberikan faedah tambahan atas fa'il, boleh dikumpulkan antara fa'il dan tamyiz. Nah, contoh ni'mar rajulu farisan Zaid. Ya, sebaik-baik orang penunggang kuda adalah Zaid. Dipahami kan? Ya, sebaik-baik orang yang menunggang kuda adalah Zaid. Wa illa, kalau tidak memberikan faedah tambahan, ya, fala, maka tidak. Maka tidak boleh dikumpulkan antara dhahir dan tamyiz. Ni'mar rajulu rajulan Zaid. Tidak ada faedah tambahan di sini. Karena sebaik-baik orang adalah Zaid. Kan ada faedahnya didatangkan apa? Rajulan. Beda kalau tadi farisan. Ada faedah tambahan. Iya. Kemudian beliau berikutnya, beliau bilang, fa in kana al-fa'ilu mudmaron jajal jam'u bainahu wa bainat tamyiz ittifaqan. Kalau itu disepakati. Seperti bentuk yang pertama tadi. Kalau fa'ilnya berupa dhamir, boleh dikumpulkan antaranya dan antara tamyiz berdasarkan kesepakatan. Contoh ni'ma rajulan Zaidun. Jadi Zaidun jangan i'rab fa'il supaya tidak berkumpul fa'il dhahir sama tamyiz. I'rabnya ni'ma rajulan tamyiz, Zaidun mubtada muakhar. Fa'il pada ni'ma adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Jelas kan? Kemudian beliau bilang berikutnya lagi, wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu binahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Iya. Wa ma dan ma, iya, mumayyizun, dia bisa sebagai tamyiz. Wa qila fa'ilu, dan dikatakan pendapat yang kedua, ma bisa sebagai fa'il. Jadi pertama, ma bisa sebagai tamyiz, i'rabnya. Dikatakan juga ma bisa sebagai fa'il, i'rabnya. Pinah pada contoh ni'ma ma yaqulul fadilu. Ni'ma di situ ada dua i'rab. Ada mengatakan ma tamyiz. Paham kan? Tamyiz. Ada mengatakan juga dia apa? Fa'il. Kata beliau, taqa'u ma ba'da ni'ma wa bi'sa. Terletak ma setelah ni'ma dan bi'sa. Fataqulu ni'ma ma au ni'imma bi'sa ma. Ya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, tubudus sadaqati fani immahi. Ya, wa qaulu Ta'ala bi'sa ma ishtaru bihi anfusahum. Ada ma setelahnya. Waqtalafa fi mahadi. Waqtulifa fi mahadi. Dan diperselisihkan pada ma ini. Faqala qaumun, sekelompok orang katakan, iya nakiro mansubah ala tamyiz. Dia nakiro dinasab di atas apa? Tamyiz. Wa fa'il ni'ma dhamir mustatir. Sementara fa'ilnya ni'ma adalah dhamir apa? Mustatir. Wa qila hiyal fa'il. Ada juga mengatakan dia adalah fa'il. Wa hiya ismu ma'rifah, dan dia adalah isim ma'rifah. Ya, wa hadha madhhabu Ibnu Kharub wa nasabahu ila Sibawai. Ini madhabnya Ibnu Kharub dan dia sandarkan pada apa? Sibawai. Ya, belum dah. Kalau Ibnu Aqil, Ibnu Malik belum menguatkan dia tamyiz. Karena belum takbir setelahnya wakila fa'il. Dipahami kan? Kalau Ibnu Malik. Yang jelas i'rabnya bisa antum i'rab fa'il, bisa juga antum i'rab apa? Tamyiz. Masalahnya dia tidak nampak.
Tidak nampak karena mabni. Wa yadhkarul maqsusu ba'du mubtada au khabar ismin laisa yabdu abada. Iya. Ini sekarang ini i'rabnya itu yang dari tadi. Ni'mar rajul Zaid. Sebagai apa itu? Ni'mar rajul Zaid. Tadi kan sudah kita i'rab. Sekarang baru bilang. Wa yadhkarul maqsusu ba'du, disebutkan yang dikhususkan setelahnya mubtada. Itu sebagai apa? Mubtada. Au khobar, atau bisa antum i'rab dia sebagai khobar. Ya, ismin laisa yabudu abada. Khobar untuk isim yang tidak nampak selama-lamanya. Maksudnya isim untuk mubtada yang mahdhuf. Khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Ketika antum bilang begini, ni'mar rajulu Zaidun huwa Zaidun. Tapi dia tidak nampak selama-lamanya. Dipahami kan? Itu i'rab kedua. Bisa antum i'rab mubtada, bisa juga i'rab apa? Khobar untuk mubtada mahdhuf. Bisa. Kata beliau, yudkar ba'da ni'ma bi'sa fa'iluhuma ism marfu. Ya, wa fa'iluhuma ism marfu. Disebutkan setelah ni'ma dan bi'sa dan fa'il keduanya isim marfu. Wa huwal makhsus bil madh awid dam. Dia yang dikhususkan dengan pujian atau celaan. Karena ketika antum bilang ni'mar rajul, sebaik-baik orang Zaid, berarti antum puji siapa? Zaid. Kalau nikmah, kalau bisa berarti antum mencela. Karena nikmah ini untuk memuji, bisa untuk mencela. Iya. Kata beliau wa alamatu ayasluha li ja'li mubtada. Tandanya dia untuk celaan atau pujian itu dia bisa ya dijadikan sebagai apa? Mubtada. Wa ja'lil fi'l wal fa'il khabar. Dan dijadikan fi'il dan fa'il itu sebagai khabar. Artinya ketika antum jadikan ni'mar rajul Zaidun, berarti ini ni'mar rajul adalah apa? Khabar. Ya kan jumlah fi'liyah. Nah ni'mar rajul Zaidun, wa bi'sa rajul Amrun, wa ni'ma gulamul qaumi Zaidun, wa bi'sa gulamul qaumi Amrun, wa ni'ma rajulan Zaidun. Semua beliau contohkan bentuknya. Yang beral, idhofah ke al, atau yang ada tamyiz. Beliau sebutkan semuanya. Wa bi'sa rajulan Amr, wa fi i'rabih wajahan masyhura. I'rabnya itu setelahnya itu Zaidnya, Amrnya tadi. Ada dua sisi yang masyhur. Aduhuma annahu mubtada wal jumlatu qablahu khabaran. I'rab pertama dia ada mubtada, jumlah sebelumnya adalah khabar. Dan yang kedua annahu khabar mubtada mahdhuf wujuban. Mubtada yang dihilangkan secara wajib, wa takdir huwa Zaid wa huwa Amr. Paham takdirnya? Iya. Al-mamduh Zaid wal mamduh Amr. Bisa juga. Ya. Wa mana abaduhum al-wajhu tsani, sebagian mereka melarang sisi yang kedua, wa aujabal awal, dan mewajibkan yang pertama, yaitu di i'rab apa tadi? Mubtada mu'akkad. Wa qila huwa mubtada khabaruhu mahdhuf. Ada juga yang mengatakan i'rab ketiga ini. Ada mengatakan dianya mubtada, khabarnya bukan yang di depan. Tapi apa? Mahdhuf wa takdir Zaidun al-mamduhu. Jadi maksudnya ni'mar rajulu Zaidun al-mamduhu. Jadi khabarnya bukan ni'mar rajulu. Paham kan? Ini i'rab yang ketiga. I'rab yang ketiga. Jelas kan? Selesai. Kemudian yang berikutnya lagi. Wa in yuqaddam mus'irun bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Masya Allah. Wa in yuqaddam, kalau dikedepankan mus'irun bihi, yang menandakan dia kafa, itu sudah cukup. Artinya tidak perlu untuk sebutkan kalau ada yang di depan, itu sudah cukup. Seperti kal ilmu ni'mal muqtafa wal muqtafa, ni'mal muqtana wal muqtafa. Ilmu adalah sebaik-baik yang diambil dan sebaik-baik yang diikuti. Iya. Jelas ya? Ini tadi kan Zaidun yang dipuji kan, itu kan ada. Itu Zaidun boleh untuk menghilangkan. Kalau ada sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia yang antum puji. Itu masalahnya ini. Boleh untuk menghilangkan. Itu tadi mubtada. Yang antum i'rab sebagai mubtada. Atau yang antum i'rab tadi sebagai apa? Khabar untuk
mubtada mahdhuf. Atau mubtada untuk mukhabarnya apa? Mahdhuf. Boleh untuk menghilangkan. Tapi kalau bilang wa yuqaddam musyirun bih. Kalau dikedepankan apa yang menunjukkan dia. Kan harus ada dalil. Kalau antum mau menghilangkan. Kalau antum mau menghilangkan harus ada dalil. Kata ulama mudah saja. Idza taqaddama ma yadullu 'ala al-maqsus bil madh aw dzam agna an dzikrihi akhirah. Kalau dikedepankan apa yang menunjukkan atas yang dikhususkan dengan pujian atau dengan celaan, maka itu mencukupkan dari menyebutkannya di akhir. Kaqouli ta'ala fi Ayyub, seperti firman Allah pada Ayyub, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Langsung innahu awwab. Seharusnya kan ni'mal abdu ayyubu innahu awwab. Tapi tidak disebutkan Ayyubnya. Kenapa? Karena ini memang dicukupkan. Ayyub sudah disebutkan apa? Sebelumnya. Sudah disebutkan sebelumnya Ayyubnya. Ni'mal abdu Ayyub. Fahudifal maqsus bil madah wa huwa Ayyub li dalalati ma qablah alaih. Karena apa yang sebelumnya telah menunjukkan atasnya. Iya. Terus selesai itu untuk ni'mah dan bi'sa. Sekarang masuk di fi'il-fi'il yang semakna dengannya. Waja'al kabi'sa sa'a. Waja'al fa'ula min di thalathatin kani'ma mustahad kani'ma musjala. Kata beliau, waj'al kabi'sa, jadikanlah seperti bi'sa sa'a. Ada paham? Jadi bisa antum katakan sa'al qaumu zaidun misalnya. Sa'al qaumu zaidun. Paham kan? Sa'a. Jelasnya kan sa'a kan mirip maknanya dengan apa? Bisa. Seburuk-buruk kan maknanya. Seburuk-buruk. Terus faedah yang kedua lagi, Masya Allah. Waja'al fa'ula min dhi thalathatin kanimah. Dan jadikanlah fa'ula dari 3 huruf, yaitu wazan fa'ula. Itu seperti kanimah. Seperti ni'mah. Musjala. Ya. Seperti ni'mah yang diperlakukan seperti itu. Ini Masya Allah. Jadi wazan fa'ula sekarang itu banyak kegunaannya. Banyak kegunaannya. Kata beliau tutamal sa'a fiddam. Digunakan sa'a dalam mencela. Istimalu bi'sa. Seperti penggunaannya bi'sa. Fala yakunu fa'iluhuma illa ma yakunu fa'ilan li bi'sa. Maka tidak akan ada fa'ilnya kecuali seperti fa'ilnya bi'sa. Wahal muhalla bil alif wal lam. Itu ada alnya. Nasa'ar rajulu zaidun. Wal mudhaf ila ma fil alif wal lam. Atau yang didopakan pada apa yang ada alif dan lamnya. Nasa'al gulamul qaumi zaidun. Wal mudmal mufassar binakiratin ba'dah. Atau domir yang ditafsirkan oleh nakirah setelahnya. Nasa'ar rajulan zaid. Tamiz kan? Ada tamiznya. Wa minu qawlu ta'ala sa'a masalan al qaumul ladina kadzabu. Sama kan? Sa'a masalan. Ada tamiznya. Masalan itu apa? Tamiz. Wa yudkar ba'daha al-maqsus biddam. Kama yudkar ba'da bisa irabuhu kama taqaddam. Wa irabuhu kama taqaddam. Disebutkan setelah yang dikhususkan dengan celaan. Sebagaimana disebutkan setelah bisa. Dan irabnya sama yang telah lewat. Iya kan? Irabnya sama dengan yang telah lewat. Yang maksud itu. Bisa dia mubtada mu'akkar. Bisa dia khobar untuk mubtada mahdhuf. Bahkan bisa dia mubtada. Ya kan? Khobarnya mahdhuf. Wa asyara biqoulihi. Sekarang kita masuk di bentuk yang kedua. Waja'al fa'ula. Beliau isyaratkan dengan ucapannya waja'al fa'ula ila anna kulla fi'lin thulathi. Bahasanya setiap fi'il thulathi yajuzu ayyubna minhu fi'il ala fa'ul. Bahas semua fi'il thulathi boleh dibangun darinya fi'il di atas wazan apa? Fa'ul. Liqasdil madh. Dengan tujuan apa? Untuk memuji. Iya. Awidam atau mencelanya. Wa yu'amal mu'amalatan ni'mah wa bi'sa. Masya Allah. Dan dia diperlakukan seperti ni'mah dan bi'sa. Persis tadi. Fi jami'i ma taqaddam lahuma. Pada seluruh apa yang telah lewat untuk keduanya.
minal ahkam dari hukum-hukum. Fatakulu syarupa rajul Zaidun. Lihat, la'uma rajulu Bakrun. Syarupa gulamu rajuli Zaidun mudhaf. Syarupa rajulan Zaidun tamyiz. Paham penggunaannya? Sama. Iya. Wa muqtadu hadzal itlaq, keharusan dari pemutlakan penulis tadi, annahu yajuzu fi alima ayyuqal aluma ar-rajul Zaidun. Kalau antum mau maknanya apa? Maknanya apa? Memuji. Nah, dulu yang di sorof, kalau antum ubah ke aluma itu sudah menjadi sifat. Ya kan? Seperti doroba menjadi apa? Doruba. Kalau sudah menjadi apa? Sifatnya. Sekarang ada tambahannya lagi. Bisa diubah ke faula kalau diinginkan dengannya adalah apa? Memujinya. Masya Allah. Iya. Nah, seperti ini sekarang. Aluma rajulu Zaid. Jadi nanti antum tidak salahkan kalau dia baca dhamma. Karena antum sudah tahu maksudnya. Kan seharusnya kan yang benarnya apa? Alima. Itu biasa kan? Alima Zaidun al-ilma misalnya. Kalau boleh dibaca aluma. Dan berlaku seperti nikmah dan bi'sa. Aluma rajulu Zaidun. Zaid apa berarti maknanya? Zaid adalah orang yang paling berilmu. Kan untuk memujinya. Untuk memujinya. Masya Allah. Itu keharusan dari pemutlakan penulis. Bidhammi ainil kalimah. Dan di dhamma ain kalimahnya. Wa qad mathala huwa wa ibnuhu bih. Dan Ibnu Malik telah mencontohkan dan anaknya juga. Wastarraha ghairuhu annahu la yajuz tahwil alima wa jahila wa sami'a. Sementara selainnya menjelaskan bahwasannya tidak boleh diubah alima, jahila dan sami'a ila fa'ula kepada fa'ula bidhammil ain dan di dhamma ainnya. Li'anna al-arab hina ista'malatha hadal istimal abaqatha ala kasrati ainiha. Karena orang Arab ketika mereka menggunakan kepada penggunaan ini yaitu untuk memujinya, mereka tetap kasro ainnya. Artinya orang Arab tidak ubah tapi maknanya apa? Memuji. Tetap dia bilang alima rajulu Zaidun. Tetap kasro. Untuk memuji, untuk mencela jahila rajulu Zaidun. Kan itu mencela. Sebodoh-bodohnya orang Zaid. Aduh, bisa paham ini? Tetap dia apa? Kasro, tidak perlu diubah ke dhamma untuk seperti itu. Walam tuhawilha ila dhamm. Orang Arab tidak mengubahnya ke dhamma. Fala juzu lana tahwiluha. Kalau orang Arab tidak mengubahnya, kita tidak boleh mengubahnya. Bal nubkiha ala haliha. Bahkan kita tetapkan dia di atas keadaannya. Kama abqauha sebagaimana mereka menetapkannya. Fatakul alima rajul Zaid, wa jahila rajul Amr, wa sami'a rajul Bakr. Paham kan? Ini maksudnya berarti ada khilaf. Kalau Ibnu Malik dan anaknya Badruddin mengatakan boleh diubah ke fa'ula supaya bermakna memuji atau mencela. Kalau selainnya tidak perlu. Kan orang Arab langsung mengatakan tanpa dia ubah. Paham kan? Langsung mengatakan tanpa dia ubah. Yang kedua ini lebih bagus juga. Supaya nanti tidak terkesan maknanya adalah menjadi sifat yang ada di sorof. Kan kalau fa'ula kan sudah menjadi apa? Sifat. Nah, ini kalau antum mau jauhi itu boleh tetap di atasnya. Jelaskan? Selesai. Ini kedua dan ketiga. Sa'a dan fa'ula. Terus itu seperti bisa tadi. Wa mitlu ni'ma habbadal fa'ilu da. Wa in turid dhamman fakulla habbada. Seperti nikmat itu habbada. Untuk memuji. Al-fa'ilu da. Da-nya itu sebagai fa'ilnya. Kan habbada. Da-nya sebagai apa? Fa'il. Kan ini dari kata habba da. Da-nya sebagai fa'ilnya. Dipahami itu ucapan? Al-fa'ilu da. Itu da al-fa'il. Da-nya fa'il irobnya. Wa inturid damman. Kalau antum ingin mencela, kalau nikmat kan memuji, habbada. Kalau antum ingin maknanya mencela, fakul maka katakan la habbada. Tambahkan kata la. La habbada. Iya. Kata beliau rahmallah yuqalu fil madhi
dikatakan pada madah habbada Zaid. Fidam la habbada Zaid. Zaidun tetap i'rabnya seperti tadi. Apa tadi? Mubtada mu'akhkhar. Pokoknya seperti persis seperti sebelumnya. Karena dia sudah punya fa'il itu dah. Iya. Kaqauli seperti ucapannya ala habbada ahlul mala ghairu annahu idza dzukirat mayyun fala habbada hayya. Fala habbada yang kedua. Waktu lipapi i'rabiha dan mereka perselisihkan dalam i'rabnya. Wadhaba Abu Ali Al-Farisi fil Baghdadiyat. Abu Ali Al-Farisi berpendapat dalam Al-Baghdadiyat. Wa Ibnu Burhan wa Ibnu Qarub wa za'ama annahu madhhab Sibawai, dan mereka dia menyangka bahwasanya itu adalah madhhab Sibawai. Wa anna man naqala anhu ghairuhu faqad akhta alai, dan bahwasanya siapa yang menukil selainnya dari Sibawai maka dia telah salah. Waqtarahul musannif, dan ini dipilih oleh penulis, ila anna habba fil madi wa da fa'iluhu. Habba adalah fil madi, sementara da adalah apa? Fa'ilnya. Wa ammal maksus fajawazu ayyakuna mubtada wal jumlatu qablahu khabaruhu. Adapun yang dikhususkan setelahnya boleh i'rabnya sebagai mubtada, jumlah sebelumnya sebagai khabarnya, khabar muqaddam. Wa jawaza ayyakuna khabarul mubtada mahdhuf, seperti tadi. Dan mereka jadikan juga ya bolehkan dia adalah khabar untuk mubtada mahdhuf takdiruhu Zaid al mamduh al madmun Zaid. Waqtarul musannif, ini dipilih oleh penulis. Wa dhahab al mubarid, sementara al-Mubarid berpendapat fil muqtadad dalam al-muqtadad, wa Ibnu Sarraj fil usul, dan Ibnu Sarraj dalam al-usul, wa Ibnu Hisham al-Lakhmi, dan Ibnu Hisham al-Lakhmi, bukan Hisham al-Ansari yang pengarangnya keturunan ada. Ini yang lain, Ibnu Hisham al-Lakhmi. Ya, waqtaruhu Ibnu Usfur, dan dinukil juga dipilih oleh Ibnu Usfur ila anna habbada ism ma'ada. Jadi habbada isim bersama da. Maksudnya ini satu isim murakkab. Iya. Isim bersama da. Wa huwa mubtada wal maqsus khabaruhu. Dan dia adalah mubtada, sementara yang dikhususkan adalah apa? Khabarnya. Jadi habbada isim mubtada. Setelahnya Zaidun adalah apa? Khabarnya. Karena da bukan fa'il. Kan tadi da fa'il berarti setelahnya adalah mubtada. Ini enggak. Au khabar muqaddam, atau bisa dikatakan dia adalah habbada adalah khabar muqaddam. Terus Zaidun mubtada muakhkhar. Dipahami bisa? Iya. Wal maksud mubtada muakhkhar. Yang dikhususkan setelahnya adalah mubtada muakhkhar. Fa rukibat habba ma'ada wa ju'ilata isman wahid. Maka disusunlah habba bersama da dijadikan satu isim. Wa dhahaba qaumun minhum Ibnu Durstuwai, dan sekelompok orang berpendapat di antaranya adalah Ibnu Durstuwai ila anna habbada fil madi wa zaidun fa'iluhu farukibat habba ma'ada wa ju'ilata fi'lan. Nah, kalau ini beda lagi. Jadi da itu bukan fa'ilnya, tapi habbada itu sudah jadi satu fi'il. Zaidunnya setelahnya adalah apa? Fa'il. Iya, wa hadha adhaful madhhab. Ini yang paling lemahnya. Jadi yang paling lemahnya ini yang ini. Masa ada fi'il yang dibuat dari dua kata? Paham kan? Tidak ada fi'il yang dibuat dari dua kata. Yang ada itu isim, yaitu murakkab apa? Masjid. Murakkab masjid. Ini makanya dia paling lemah. Wa dhahabal mudhaf mal tadi man tadi sudah. Wa aulida al maqsusu ayyan kana la ta'dil bida fahudahil masalah. Masya Allah, ini adalah bait yang terakhir. Ya, ini adalah bait yang terakhir tentang nikmah dan bi'sa. Iya, bait yang terakhir tentang nikmah dan bi'sa. Wa aulida, dan lafaz yang aulida yang terletak setelah da al maksuso yang dikhususkan, ya,
Ayyan kana la ta'dil bidah. Apapun dia katanya, jangan ubah dalnya. Apapun dia katanya, jangan ubah dalnya. Jangan ubah dalnya. Iya. Bahwa yudohil masalah. Karena dia mirip dengan al-masal. Mirip dengan penyebutan contoh. Penyebutan contoh itu tidak berubah dengan apa yang sebelumnya. Misalnya antum katakan begini. Mitaluhu koma zaidun. Dah? Dipahami ini? Terus koma zaidun. Kalau antum ucapkan dengan faqoma zaidun, padahal dia ada awal kalimat kan? Faqoma zaidun, al-muradu biqoma zaidun. Berubah? Tidak berubah. Antum bisa paham itu? Anda bilang. Maksudnya itu tadi yang Anda ucapkan itu kalimat. Kalau antum buat contoh tuh, antum ingin jelaskan kata koma zaidun. Kata koma zaidun. Ini kalimat, contoh ini, tidak berubah kalau antum mau jelaskan. Dan misalnya Anda masukkan huruf jar. Fal muradu bi koma zaidun. Apa maksudnya? Berubah? Tidak berubah. Itu yang mereka katakan. Itu yang mereka katakan. Wa aulida, itu kata yang terletak setelah da yang dipuji atau dicela. Paham kan? Ayyan kana, bagaimanapun dia itu keadaannya, apakah dia mufrad, mudzakkar, muannats, ya, musanna, jama'. Paham kan? La ta'dil bidah. Tidak berubah dengan da. Tidak berubah dengan da. Iya. Bahwa yudohil masal. Dia mirip dengan al-masal. Mirip dengan al-masal. Yang disebut dengan harokat mahkiyah. Tidak berubah. Kata beliau, yaitu kata beliau, iya. Aukil maksus bil madah awid dam ba'da dam. Kata beliau, letakkanlah yang dikhususkan dengan pujian atau celaan setelah dah. Ala ayin halin kana. Di atas apapun keadaannya. Minil ifrad berupa mufrad, tadkir, mudzakkar, wa tanits, muannats, wa tatniyah, musanna, wa jama' dan jama'. Wala tughayyir da li taghayyuril maksus. Da tidak berubah karena berubahnya apa yang dikhususkan. Artinya bukan berarti kalau dia yang antum mengkhususkan setelahnya Zaid, antum bilangkan da. Kalau perempuan dati misalnya begitu. Dah, kalau laki-laki kan habbada. Kalau perempuan habbadati. Enggak. Apapun yang dikhususkan setelahnya da tidak berubah. Da tidak berubah. Litagoyuril maksusi. Karena berubahnya yang dikhususkan. Da tidak berubah karena berubahnya yang dikhususkan. Bal yalzamul ifrat wa tadkir. Bahkan tetap mufrad mudzakkar yaitu da. Paham? Padahal itu kan da mirip dengan isim isyarah. Isim isyarah kan habbada. Dipahami? Tapi khusus di sini tidak berubah. Wa dzalika li anna asbahatil mathal. Karena dia mirip dengan al-mathal. Mirip dengan peribahasa, perumpamaan, pencontohan. Dipahami nih? Paham kan? Yang tidak berubah-berubah. Iya. Wal mathal la yughayyar. Dan al-mathal itu tidak diubah. Maka matakul as-soifa doya'til labana. As-soifa doya'til labana. Antum tahu ini asalnya? Ini asalnya kan contohnya doya'til labana. Dimasukkan as-soifa tetap doya'til labana. Paham kan? Kan ini dihikayatkan. Iya. Ini kan masalah ini as-soifa doya'til labana
As-soifa doya'atil labana. Ini apa? Ini kan hikayat. Perumpamaan. Perumpamaan. Dia bilang doya'atil laban as-soifa. Engkau menelantarkan laban, apa laban? Air susunya di musim soif. Di musim soif. Apa musim soif? Musim panas dingin. Kalau syita apa? Apa? Yakin. Soif panas. Soif. Musim panas. Musim panas. Itu kamu menelantarkan air susu di musim panas. Ini tidak akan pernah berubah ini dimanapun. Ini kan hikayat. Lil mudzakkar wal mu'annats wal mufrad wal mutsanna wal jama' bihadzal lafaz. Paham ini? Untuk mudzakkar, mu'annas, mufrad, mutsanna, jama' dengan lafaz ini taqulu habbada zaid mufrad, habbada hind mu'annats, wa zaidan wal hindan wa zaidun wal hindat. Tetap antum bilang apa? Habbada. Paham kan? Fala takhruj da anil ifrad wa tadhkir. Tidak keluar dari mufrad dan mudzakkar. Walau kharajat lakila, seandainya dia keluar dari itu akan dikatakan habbadihin, habbadani zaidan, habbatani al-hindan. Isim isyarah berubah kan? Ya, wa habba ulaik az-zaidun wal hindat. Karena sama ulaik kan, tapi tidak berubah. Tidak berubah. Nah, dari sini terungkap tadi i'rabnya itu. Dia isim isyarah fa'il. Isim isyarah fi mahalli raf'in fa'il. Setelahnya adalah mubtada muakhkhar. Cuman isim isyarahnya tidak berubah. Isim isyarahnya tidak berubah. Seharusnya kan isim isyarah itu kan bihasabil musyari ilaih. Sesuai dengan yang ditunjuk. Tapi ini enggak. Tetap mufrad mudzakkar. Tetap mufrad mudzakkar. Jelas kan? Bait terakhir. Wa ma siwadar fa bihabbi fa'au fajur bil ba wa dunatan dimamul ha kasur. Penutup. Wa ma siwada, dan selain da. Artinya kalau datang setelah habba bukan da, tapi kata lain irfa, maka ropakanlah bihab dengan kata hab, au fajur atau jarkanlah bilba. Jadi boleh antum ropa dengan hab, boleh juga antum jar dengan apa? Huruf ba, huruf jar. Wadunata, dan juga selain lafaz da, kalau tidak bersama da, indimamul ha, boleh antum dhamma haknya. Kasur, antum baca apa? Hubba. Kan kalau sama da, habbada. Tapi kalau bukan da setelahnya, paham gak ini? Bukan da setelahnya, boleh antum baca apa? Boleh dhamma haknya. Indimamul ha, boleh di dhamma haknya. Kasur itu banyak. Yakni, yaitu kata beliau, annahu idza waqada ba'da hab warda, kalau terletak setelah hab selain da, minal asma'i dari isim-isim, jaza fihi wajhan, boleh padanya dua, arafa bihab nah habba zaidun, wal jar bi ba zaidah, boleh dijar dengan ba zaidah, sama dengan kafa billahi, kan asalnya kafallahu, antum bilang apa? Kafa billahi, sama ini juga. Habba bi zaidin wa aslu habba habuba faula thumma udgimatil ba fil ba, kemudian diidgham ba ke ba karena ketemu dua huruf sejenis, fasara habba. Ya kan? Makanya kenapa boleh hubba? Karena boleh antum pindahkan itu harokat ainnya setelah sebelumnya antum hapus harokat haknya, harokat fa'nya. Paham kan? Makanya dia bisa dua, boleh habba, boleh apa? Hubba, dipindahkan harokat ainnya. Tsumma in baqa ba'da hab da wajib fathul ha. Kemudian apabila terletak setelah hab itu da, wajib di fathah haknya. Fatakul habbada. Wa in baqa ba'da ha ghairu da, kalau terletak selain da, jaza dhammul ha wa fathuha.
Boleh antum dhamma hanya dan boleh antum apa? Fathah. Fatakul antum katakan hubba Zaidun wa habba Zaidun. Wa ruwiya bil wajhain qauluhu, diriwayatkan dua sisi ucapan penyair, fakul tuqtuluha ankum bimizajiha wa hubba biha maktulatan hina tuqtal. Wa hubba diriwayatkan dengan dua, hubba wa habba. Paham kan? Ini selesai ni'ma dan bisa.